Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roy Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini akan membagikan firman Tuhan dalam kitab pertama Korintus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20, dalam tema muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kami minta hikmat-Mu, kami minta pengertian-Mu, supaya kami memahami dengan jelas apa kata firman Tuhan, sehingga kami dapat menerjemahkan dengan benar kehendak firman-Mu, supaya nyata dalam hidup kami. Engkau Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca pertama Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20, dalam perikop nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini, masih bisa bernapas, masih bisa beraktivitas, dan mendengarkan firman Tuhan. Itu semua adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Kita bersyukur untuk semuanya. Kita sadar bahwa perjalanan kehidupan kita tidak selamanya kita berada di jalan tol. Artinya tanpa ada hambatan atau tanpa ada pergumulan. Tapi terkadang saudara, kita berada di lembah kekelaman. Ada berbagai problem kehidupan yang kita alami, kita hadapi.
Tapi semuanya diizinkan oleh Tuhan Allah supaya kita menyadari keterbatasan dan kelemahan kita sebagai ciptaan, dan kita mengakui kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan sebagai Sang Khalik, pemilik kehidupan, Sang Penjunan yang menjadikan segala-galanya. Bahkan kehidupan kita itu ada dalam kontrolnya Tuhan, ada dalam kendalinya Tuhan Allah. Karena itu bersyukur atas semuanya. Ada satu kalimat yang berkata bahwa janganlah kabut kehidupan menghalangi tujuan hidupmu. Sekali lagi saudara, janganlah kabut kehidupan menghalangi tujuan kehidupan kita. Tetap maju, tetap bersyukur, tetap optimis, dan super excited. Tetap semangat menjalani kehidupan ini. Nah saudara-saudara yang kekasih, perenungan kita minggu terakhir di bulan Juni dalam kitab Korintus. Kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan dikatakan bahwa kota Korintus adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat ramai di masa itu. Dan sebagai kota pelabuhan yang ramai, kota Korintus juga disebut sebagai kota metropolitan yang sangat makmur. Dan karena itu saudara, ada julukan yang ditujukan kepada kota Korintus, yaitu kota ini adalah kota yang angkuh secara intelek. Kota Korintus adalah kaya secara materi dan bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini. Di antaranya adalah perbuatan cabul dan hawa nafsu. Nah, orang-orang Korintus, mereka berpikir bahwa seperti hal hasrat untuk makan harus dipuaskan dengan makanan yang diinginkan. Demikian juga dengan nafsu seksualitas, itu harus dipuaskan dengan siapapun yang diingini. Nah, itulah kebejatan moral yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di kota Korintus. Bahkan ada satu dewa, yaitu dewa Aphrodite, yang melambangkan tentang kenikmatan seks yang ada di kota itu, yang dipuji, yang disembah oleh orang-orang Korintus. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam kebobrokan moral dari orang-orang Korintus, maka ada juga pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Kristen yang ada di kota Korintus. Mereka saling mengelompokkan diri, dan setiap kelompok merasa diri yang paling benar dan menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Ada yang mengatasnamakan, saya sebagai kelompok Paulus, saya sebagai kelompok Apolos, saya sebagai kelompok Kefas, saya sebagai kelompok Kristus. Nah, saling membenarkan sehingga terjadi pengkotak-kotakan kepada jemaat-jemaat orang Kristen yang ada di kota Korintus. Dan lebih lagi daripada itu, ada masalah-masalah yang terjadi di kota Korintus, mempersoalkan tentang tubuh, bahkan juga tentang percabulan, tentang makanan, tentang kebangkitan, dan berbagai persoalan-persoalan yang lain. Karena itu Rasul Paulus menulis surat, mau mengingatkan mereka, Yesus di atas segala-galanya, bahwa orang yang beriman kepada Tuhan Yesus adalah orang yang mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan, percaya, yakin, dan setia terhadap apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, sehingga iman mereka tidak akan tergeserkan, tidak akan goyah dengan apapun ajaran yang datang menghadang, menghambat pertumbuhan iman mereka. Nah, khusus saudara, dalam bacaan kita tentang percabulan, bahwa orang-orang Korintus, mereka menganggap bahwa percabulan itu adalah hal yang sangat biasa. Bahkan menganggap bahwa tubuh ini terpisah dari jiwa dan roh. Bahwa tubuh ini ketika sehat, ketika sakit, tidak ada pengaruhnya dengan jiwa dan roh. Sementara Rasul Paulus mau mengatakan tubuh, jiwa, roh manusia adalah satu. Nah, karena mereka menganggap bahwa tubuh ini tidak penting, bahkan terpisah dari jiwa dan roh, mereka tidak menghargai tubuh mereka.
maka dengan seenaknya mereka berbuat cabul. Percabulan, persinahan, seksualitas yang bebas. Sehingga ini semua mau menyatakan tentang kebobrokan moral dari orang-orang yang ada di Korintus. Nah, karena itu Paulus katakan, bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu sebagaimana tema kita, muliakanlah Tuhan Allah dengan tubuhmu. Betapa berharganya tubuh kita. Tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Roh Allah bertakhta dalam tubuh kita. Karena itu kita harus menghargai tubuh kita. Dan itu pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena itu Paulus katakan semua adalah halal, tapi tidak semua berguna. Tidak semua makanan itu halal, tapi tidak semua itu berguna. Tuh? Karena ada makanan-makanan yang tertentu yang dipersembahkan kepada dewa, yang pada akhirnya orang-orang Korintus ini dalam kecerobohan mereka menganggap apa yang sudah persembahkan kepada dewa itu bisa dimakan. Tuh? Nah, Paulus katakan tubuh kita ini adalah kudus. Roh Allah bertakhta berdiam dalam diri kita. Dan tubuh kita adalah bait Allah. Telah lunas dibayar dengan darah Kristus. Karena itu marilah kita memuliakan tubuh kita. Nah, saudara-saudara, sekali lagi tubuh jiwa roh kita adalah satu. Utuh diciptakan oleh Tuhan Allah. Mari kita menghargai tubuh kita. Karena tubuh kita ini punya value, punya nilai, saudara. Saat ini ada banyak orang dengan berbagai macam cara mengupayakan supaya memiliki tubuh yang sehat. Entahkah dengan cara olahraga, dengan yoga, dengan makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, dengan pola hidup sehat dan seterusnya. Saudara, ini adalah hal yang wajar. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa ketika juga kita memelihara tubuh kita, kita memelihara hati kita, kita memelihara pikiran kita, menjaga agar supaya tetap memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan kita. Sebagaimana juga slogan mengatakan mens sano in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau tubuh kita sehat, jiwa sehat, maka kita punya semangat untuk beraktivitas. Kita punya semangat untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan semangat untuk bersyukur kepada Tuhan sambil melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan Allah. Karena itu saudara, mari kita muliakan Tuhan Allah dengan tubuh jiwa roh kita. Karena itu adalah persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Zaman sekarang ini saudara, zaman yang semakin edan. Zaman yang semakin canggih. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang ada, segala sesuatu bisa diakses. Baik hal-hal yang positif, tapi juga hal-hal yang negatif. Yang kadangkala di satu pihak itu memberikan wawasan yang lebih luas, menginspirasi kita untuk tetap bekerja keras, rajin, dan melakukan segala sesuatu dengan baik. Tapi ada kalanya apa yang disodorkan oleh zaman, oleh kemajuan teknologi membuat kita jatuh dan kita lupa diri, bahkan lupa Tuhan. Sekarang ini saudara, ada orang menganggap bahwa perselingkuhan itu adalah hal yang biasa. Bahkan itu adalah tren, adalah lifestyle, adalah gaya hidup orang modern. Nah saudara, ketika kita membaca dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-20, ada ke-10 firman. Firman yang ke-7 mengatakan jangan bersinah. Dan firman yang ke-10 mengatakan jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Jangan mengingini hambanya laki-laki atau perempuan atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Nah saudara, ini menjadi alarm bagi kita.
pengingat bagi kita bahwa persinahan, percabulan atau perselingkuhan itu adalah dosa. Ketika kita mengingini istri, suami orang lain, milik orang lain, itu adalah dosa. Kita tahu bersama bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang Maha Kudus, yang tidak pernah menghendaki dosa. Karena dosa itu adalah hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Yang jahat dan yang baik tidak akan pernah bertemu. Bahkan jahat dan baik itu tidak pernah senyawa. Bagaikan minyak dan air tidak senyawa, saudara. Karena itu Tuhan tidak pernah menghendaki manusia untuk melakukan dosa dalam bentuk apapun juga. Di tempat tersembunyi manapun mata Tuhan melihat. Dia tahu siapa kita. Dia tahu pikiran kita, dia tahu hati kita, dia tahu apa yang kita lakukan. Sebab Allah Maha tahu. Karena itu saudara, perselingkuhan, percabulan, persinahan itu adalah dosa. Dikatakan dalam bacaan kita, kalau dosa yang lain itu ada di luar diri kita. Tetapi saudara, dosa percabulan itu ada dalam diri kita. Ayatnya yang ke-18 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi berdosa terhadap diri sendiri ketika melakukan percabulan, ketika bersinah, ketika bahugel, saudara. Nah, karena itu firman Tuhan senantiasa menjadi pedoman bagi kita, jadi petunjuk bagi kita, jadi kekuatan bagi kita, agar supaya kita tidak melacurkan diri pada persinahan. Sebab bukankah bangsa Israel ketika mereka telah masuk tanah Kanaan, ketika mereka melacurkan diri dengan ilah-ilah lain, ketika mereka melacurkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka. Mereka dibuang selama 40 tahun. Jadi akibat dosa adalah penghukuman. Setiap dosa itu punya konsekuensi. Setiap kesalahan pasti ada ganjaran. Nah, karena itu saudara, kita tahu, kita sadar saudara, kita waras bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti punya akibat, sebab akibat. Ketika kita melakukan apa yang baik, ketika kita melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, itu mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat. Karena Tuhan melihat setiap detail kehidupan kita di tempat tersembunyi manapun. Karena sekali lagi Tuhan adalah Allah Maha Tahu. Tetapi ketika kita berbuat dosa, Tuhan tahu. Seringkali saudara, perhugelan atau percabulan, persinahan itu dilakukan di tempat yang tersembunyi. Tapi semua diketahui oleh Tuhan Allah. Dan dikatakan kita berdosa terhadap diri kita. Nah, karena itu, sekalipun ada banyak godaan-godaan baik anak-anak muda maupun rumah tangga, pasangan suami istri, godaan itu ada di mana-mana. Iblis itu hanya sejauh mata, tapi Tuhan sejauh doa. Sehingga kita membentengi kehidupan keluarga kita dengan kebenaran firman Tuhan. Harus ada sentuhan-sentuhan spiritual. Ada firman, ada pujian, bahkan ada doa. Sebagaimana perenungan kita minggu yang lalu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, kepada keluarga tentang kasih, tentang kesetiaan yang dinyatakan oleh Tuhan, tentang keselamatan, tentang kebaikan Tuhan. Karena itu juga saudara, dalam hidup rumah tangga berulang-ulang kita mengajar-ajarkan, kita mendengar, dan kita menyampaikan. Sebab itu adalah benteng dalam kehidupan keluarga kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, sama dengan yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa ketika kita akrab dengan Tuhan, ketika kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, ayat 16, atau tidak tahukah kamu, ayat 17 maksudnya, tetapi
Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ketika kita mengikatkan diri kepada Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita ada dalam keintiman dengan Tuhan, ada dalam keakraban dengan Tuhan, kita ada dalam kedekatan dengan Tuhan. Ketika kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, membuka hati kita, pikiran kita, memberi ruang Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengikatkan diri pada percabulan, persinahan, atau dosa-dosa lainnya, saudara. Ketika suami istri selalu mengikatkan diri kepada Tuhan, kasih Kristus menjadi dasar hidup suami istri. Ketika juga anak-anak selalu hidup takut akan Tuhan, maka tidak akan terjerumus pada dosa-dosa seks bebas, percabulan, atau dosa-dosa kecemaran yang lain. Karena itu adalah hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki kita hidup setia kepada Tuhan. Firman telah Tuhan berikan bagi kita, menjadi pedoman bagi kita, menjadi petunjuk bagi kita, patron dalam kehidupan kita, sehingga kita percaya ketika kita betul-betul akrab dengan Tuhan, apalagi hidup takut akan Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, sekalipun kita ada di jurang maut, di lembah kekelaman, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa, yang terus menyertai dan menuntun kita. Kita belajar dari kisah Yusuf. Dia adalah seorang pemuda yang elok parasnya, manis sikapnya. Ketika ada peluang, ada kesempatan bermain cinta dengan nyonya majikan, yaitu istri Potifar yang menggoda dia. Tapi Yusuf, dia tidak meladeni semuanya. Yusuf lari. Karena apa? Karena ketaatan, karena kesetiaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat Yusuf dia berhasil. Dia menjadi seorang mangku bumi di Mesir, padahal dia adalah orang Israel. Maka bukankah demikian? Kalau hidup kita berjalan di jalan yang benar, ketika kita katakan stop terhadap dosa, ketika kita tidak maju, ketika kita dihadapkan dengan berbagai cobaan, dengan berbagai godaan, kita tidak terperosok di dalamnya, maka cepat atau lambat berkat Tuhan akan Dia nyatakan kepada kita. Tuhan akan menjadikan kita sebagai kepala bukan ekor. Kita akan menikmati berkat yang berlimpah ruah, berkat yang berlipat ganda dalam kehidupan kita. Ada sukacita yang besar, kita diberkati, keluarga kita diberkati, suami istri diberkati, anak cucu kita, turun-temurun kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu nikmati kehidupan ini. Bersyukur atas hidup yang Tuhan izinkan, bekerja keras agar supaya kita tidak tergoda dengan tawaran-tawaran materi, uang, bahkan kekayaan. Sebab itu yang sering kali membuat orang jatuh dalam dosa, percabulan atau perhugelan, persinahan. Tapi mari saudara, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita muliakan Tuhan dengan hidup kita. Kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan apapun pekerjaan kita. Dalam kapasitas apapun saudara, kita semua berharga di mata Tuhan. Hidup kita, tubuh kita ini sekali lagi punya value, punya nilai. Hargai semuanya, hargai saudara, agar supaya betul-betul hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukan cuma di kefanaan kita menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita, tapi dalam kekekalan juga kita akan menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sungguh nyata kami rasakan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sangat sempurna, karena itu berkati kami. Dalam situasi apapun Tuhan, kami selalu yakin percaya Tuhan beserta dengan kami. Karena itu hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu yang sementara mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam situasi kondisi apapun, kiranya berkat Tuhan menyertai mereka. Mereka yang lemah dikuatkan,
mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang kehilangan semangat, tetap ada kuasa Allah yang membangkitkan semangat gairah hidup mereka, meyakini bahwa di dalam Tuhan tak ada yang mustahil. Karena itu Bapa, hamba-Mu menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Pakai media sosial YouTube ini menjadi sarana penjangkauan kebenaran firman bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya, Pendeta Tirsa Tairas, terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.